Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah wawasan keilmuan teknologi dan lingkungan. Semoga tidak bosan berjumpa dengan saya lewat daring tentunya. Ini kita sudah memasuki minggu ke 15, dimana ini merupakan pertemuan terakhir. Insya Allah minggu depan sudah masuk ke minggu ke-16, dan minggu ke-16 itu adalah minggu ujian akhir semester. Jadi saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengulangi semua perkuliahan yang telah saya berikan dari minggu ke-9 sampai minggu terakhir. Insya Allah semua akan saya masukkan sebagai bahan dalam ujian akhir semester nantinya. Dan nilai yang akan kalian peroleh adalah nilai akumulasi dari semua kegiatan, baik itu kegiatan perkuliahan secara daring, tugas, dan kehadiran ketika mengikuti perkuliahan e-learning yang saya berikan. Oke, insyaallah pada pertemuan kali ini, minggu ke-15, kita akan membahas mengenai integritas dan aspek etika ipteks. Nah, minggu lalu kita telah membahas aspek etika lingkungan, hubungannya terhadap ipteks. Nah, aspek etika ipteks ini sendiri sebenarnya merupakan bagian dari aspek etika lingkungan yang kemarin, yang minggu lalu kita telah pelajari bersama. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Seperti biasa, setelah mengikuti perkuliahan, ini kalian diharapkan dapat menjelaskan pertama integritas ipteks dalam model segitiga. Nanti akan ada model segitiga integritas ipteks yang akan saya jelaskan. Kemudian ada aspek etika ilmu pengetahuan, teknologi, dan lingkungan, serta bagaimana cara meredam pengaruh negatif dari ipteks. Oke, itu capaian pembelajaran mata kuliah. Sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama, seperti biasa, sebelum memulai ya kita harus mengetahui dulu apa definisi dari integritas itu sendiri. Nah, ini sudah saya rangkum agar memudahkan. Integritas ini merupakan perpaduan atau singkatan dari huruf depan dari kata integritas. Ini dapat dipahami dengan makna huruf itu menjadi suatu makna. I-nya berarti ikrar, N-nya adalah niat, T adalah tabiat, E adalah emosional, G guna, R rasional, I insan, T tawakal, A amanah, dan S sabar. Nah, secara bahasa itu bisa disingkat seperti ini untuk memudahkan dalam mengetahui definisi dari integritas sendiri. Nah, secara bahasa, integritas dapat didefinisikan sebagai manusia yang secara sadar memiliki ikrar dengan membangun niat sebagai keinginannya secara ikhlas untuk meningkatkan kedewasaan secara emosional. Agar memberikan guna ke dalam pikiran rasional dengan berbuat ihsan bakal memperoleh kebaikan duniawi yang berdasarkan tawakal, amanah, dan sabar. Jadi definisinya ini mencakup semua bagian-bagian yang merupakan singkatan dari kata integritas ini. Jadi integritas merupakan kegiatan kita atau kesadaran kita dalam membuat ikrar, membuat janji, membuat komitmen melalui membangun niat. Komitmen itu harus dibangun dengan niat. Kemudian
sebagai keinginannya, kita harus ikhlas dalam meningkatkan keikhlasan secara emosional, memberikan nilai guna ke dalam pikiran rasional dengan berbuat ihsan. Berihsan itu baiknya, berbuat baik, sehingga dapat menjadi bekal memperoleh kebaikan dunia yang berlandaskan kita harus tawakal, amanah, dan sabar. Nah, itulah integritas. Jadi seorang yang memiliki jiwa integritas merupakan seseorang yang dewasa dalam pemikiran, dewasa secara emosional, kemudian memiliki nilai guna, berpikir secara rasional, berbuat dengan ihsan, dengan baik, berbuat baik, kemudian memiliki landasan tawakal, amanah, dan sabar. Nah, itulah integritas. Jadi kenapa kita harus memiliki integritas? Ya agar kita memiliki sifat-sifat seperti ini. Nah, kemudian kenapa dalam suatu instansi selalu digembur-gemburkan seseorang pegawai yang berintegritas? Ya karena memang dalam suatu badan atau dalam suatu instansi atau dalam suatu organisasi, seseorang yang berintegritas itu akan membawa kelompoknya menjadi kelompok yang sukses, yang berhasil, yang maju karena adanya sifat integritas. Jika seseorang tidak memiliki integritas, maka dalam berbuat, dalam bekerja sama dalam suatu kelompok, ini pasti akan mengakibatkan kekacauan, mengakibatkan kegagalan karena tidak adanya integritas yang dibangun. Inilah pentingnya integritas. Kemudian kita lanjut. Nah, integritas iptex dalam model segitiga ini ada model segitiga, dan dalam model segitiga ini terdiri dari segitiga juga, terdiri dari 3 segitiga. Ada segitiga iman, ada segitiga ihsan, dan ada segitiga insan. Ini adalah sifatnya, ini adalah orangnya, insan adalah manusianya, iman adalah sifatnya, iman adalah perbuatan, sifatnya, dan insan adalah perbuatannya. Nah, jadi ketiga segitiga ini harus seimbang untuk menciptakan atau untuk membentuk pribadi yang berintegritas. Jika salah satunya saja tidak ada, maka segitiganya akan tidak seimbang atau cacat, sehingga integritas dalam diri seseorang pasti akan dipertanyakan. Dia berintegritas atau tidak, seperti itu. Nah, hubungan segitiga ini di bagian atasnya ada iman, kemudian di bagian bawahnya ada sebelah kiri ada ihsan dan insan. Insan adalah manusianya, ihsan adalah perbuatannya, dan iman adalah sifatnya yang mengontrol keduanya. Dan ini saling terkait satu sama lain. Kita mulai dari segitiga yang paling atas adalah segitiga iman. Kita mulai dari segitiga yang bawah adalah segitiga ihsan. Nih, ihsan perbuatannya ya. Kita mulai dari segitiga yang insan. Insan ini adalah manusianya. Jadi kita mulai dari manusianya dulu, insan. Insan adalah manusianya. Nah, yang terdapat dalam diri insan, dalam diri manusianya sendiri apa saja? Yang dalam diri kita sebagai manusia yang ada adalah kita yang memiliki ilmunya, kita yang memiliki ilmu pengetahuannya, kita yang memiliki seninya, dan kita yang memiliki teknologinya. Kalau disingkat ya kita yang memiliki teksnya. Teks secara manusiawi ya kita yang memiliki, kita yang mempunyai ilmu pengetahuan teknologi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kemana kita akan mengarahkan iptex yang ada dalam diri kita ini. Nah, jika ilmu pengetahuan teknologi dan seni ini kita arahkan sesuai dengan jalurnya melalui proses dengan integritas yang benar, maka segitiganya ini akan bagus. Pasti kita akan menghubungkan iptex dengan iman, sehingga terciptalah perbuatan yang insan, yang ihsan, yang baik. Seperti itu. Nah, di sini adalah
kualitas seni maupun ilmu akan dapat memiliki kemajuan yang sangat baik dengan bantuan teknologi. Nah, di segitiga ini pun terikat satu sama lain, bahwa teknologi tidak akan terbentuk tanpa adanya sains. Seperti yang saya jelaskan beberapa minggu yang lalu mengenai perkembangan teknologi, bahwa teknologi terbentuk dari ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, maka teknologi tidak akan terbentuk. Karena dasar dari pembentukan teknologi adalah ilmu pengetahuan. Itu pula ilmu pengetahuan tidak akan ada gunanya, hanya sekedar diketahui saja. Namun penerapannya tidak dapat dilakukan karena tidak adanya teknologi. Seperti itu. Begitu pula dengan seni. Nah, sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi tanpa adanya seni, maka tidak akan efektif. Ya, memang bernilai guna, tapi tidak akan efektif. Nah, kenapa kemudian teknologi memiliki nilai jual? Ya, karena adanya kualitas seni di dalamnya, itu yang akan membedakannya. Meskipun teknologinya sama, dengan seni, dengan tambahan seni, maka nilainya pasti akan berbeda. Nah, jadi ini terkait satu sama lainnya. Begitu pula sebaliknya, ini teknologi tidak dapat berkembang tanpa adanya sains yang merupakan dasar pembentukan suatu teknologi. Dan seni inilah yang kemudian membalut teknologi. Nah, jadi teknologi sains teknologi di sini saling terikat satu sama lain. Dan ini berada pada insan, pada manusianya. Nah, kita lah yang memilikinya dan kita yang akan menggunakannya seperti apa. Oke, kita lanjut ke segitiga yang kedua adalah ihsan. Nah, ihsan adalah perbuatannya. Ihsan adalah suatu perbuatan yang baik, berkaitan dengan keikhlasan berbuat dan berkarya. Ihsan. Nah, sadar secara penuh berada dalam pengawasan yang maha kuasa pencipta alam semesta. Jadi ihsan adalah tindakan kita atau perbuatan kita di mana kita sadar bahwa kita diawasi, ada yang mengawasi kita dalam berbuat. Nah, dalam menggunakan sains yang tadi itu, dan menggunakan iptek, pengetahuan sains dan teknologi dan seni yang tadi, kita sadar sehingga apa yang terjadi? Nah, sehingga manusia ini sebagai insan yang tadi, apabila kita sadar dan paham makna keberadaan diri yang diamanahkan untuk mengelola dan memelihara alam semesta, maka kita akan betul-betul mengelola dan memelihara alam semesta dengan semestinya. Tidak hanya menggunakan sains dan teknologi untuk kepentingan semata, untuk kepentingan kita semata. Nah, kemudian paham antroposentrisme yang kemarin yang saya jelaskan, itu tidak akan tercipta. Karena kita sadar bahwa alam semesta ini adalah titipan dan kita yang mengelola dan memeliharanya. Nah, inilah adalah perbuatan ihsan. Ini terkait dengan manusianya tadi, insannya tadi. Nah, apabila kita telah memiliki perbuatan insan seperti ini, nah, maka kita masuk ke piramida ketiga adalah iman yang berada di bagian atas. Nah, iman ini terdiri dari moralitas, intelektualitas, dan sensibilitas. Nah, konsepsi jiwa yang abstrak dan terpatih secara mendalam pada diri manusia. Nah, manusia memiliki iman. Nah, siapapun manusia memiliki iman dengan perbuatan yang ihsan tadi, maka intelektualitasnya, sensibilitasnya, dan moralitasnya akan bersinergi satu sama lain. Nah, seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Jadi tidak bisa hanya berdiri sendiri. Seorang bermoral, ya moral, taat terhadap aturan, kemudian cinta terhadap alam. Tapi kalau tidak berpengetahuan, memiliki intelektualitas, tidak cerdas, ya apa yang ingin dilakukan untuk memperbaiki alam misalnya. Nah, ini kan tidak bisa juga. Begitu pula bermoral, cerdas, namun tidak sensitif terhadap alam. Nah, akhirnya dia tidak tahu saya setelah mencemari alam atau tidak. Ini makanya orang yang sudah memiliki moral dan pintar, nah itu belum tentu bisa memiliki iman yang sempurna karena dia tidak tahu, dia tidak sensitif terhadap kerusakan yang terjadi dalam. Apalagi seseorang yang hanya
cerdas namun tidak bermoral dan tidak sensitif, ini lebih bahaya lagi. Nah, ini yang dapat kemudian memunculkan sisi-sisi negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, sehingga ketiganya diperlukan untuk membentuk suatu iman. Iman di mana iman ini merupakan bagian dari moralitas, integritas, sensibilitas yang seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Jadi semuanya ada, tidak boleh compang, tidak boleh hilang salah satunya. Begitu pula dengan segitiga yang lain, di mana iman adalah pengontrolnya, kemudian insan adalah manusianya yang mengerjakan, di mana komponennya adalah iptex, dan ihsan merupakan perbuatannya. Sehingga segitiga ketiganya yang tadi ini dapat seimbang, menghasilkan suatu perilaku dan menghasilkan seorang manusia yang memiliki integritas yang baik dan benar. Oke, itu adalah segitiga integritas. Kemudian kita masuk ke aspek etika iptex. Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu apa itu etika sebenarnya. Nah, saya kira kita selalu mendengar istilah atau kata-kata etika. Kamu tidak beretika, coba tunjukkan etikamu, seperti apa etika yang benar, seperti apa etika yang baik. Itu selalu kita dengar. Namun mungkin kita tidak tahu secara definisi apa itu etika. Oke, etika secara etimologi, secara bahasa ini berasal dari kata ethos. Bahasa Yunani ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat kebiasaan. Nah, jadi custom. Jadi etika itu custom. Jadi tergantung, etika seseorang itu tergantung dari custom atau adat atau kesusilaan, kebiasaan setempatnya. Nah, jika adat setempat itu adalah adat saling menghormati, ya maka etikanya seperti itu. Kalau tidak saling menghormati, bisa dikatakan bahwa dia tidak beretika. Kemudian mendahulukan yang lebih tua misalnya. Nah, ya tergantung dari custom atau adat kebiasaan. Nah, itulah etika secara bahasa. Nah, secara umum dapat diartikan etika adalah pembahasan mengenai baik, buruk, dan semestinya, benar dan salah. Nah, ini ada yang baik, ada yang buruk, benar, sebagaimana semestinya, dan salah. Nah, yang paling menonjol adalah tentang baik atau buruk. Nah, inilah teori tentang kewajiban atau obligation. Keduanya bertalian dengan hati nurani. Nah, makanya etika ini selalu dikaitkan dengan perbuatan yang baik dan benar. Karena etika ini selalu dikaitkan dengan perbuatan benar atau salah terhadap custom atau kebiasaan atau kesusilaan setempat. Nah, itulah etika. Nah, sehingga dapat diartikan bahwa etika merupakan adat kebiasaan atau cara kehidupan seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau perbuatan yang susila. Nah, makanya perbuatan-perbuatan yang tidak beretika dikatakan perbuatan asusila atau perbuatan yang tidak baik. Nah, dan menghindari tindakan-tindakan yang buruk. Nah, jadi untuk membangun suatu etika, ya kita harus berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang susila, yang baik. Nah, dan selalu menghindari tindakan-tindakan buruk. Parameternya apa? Ya, parameternya itu tadi custom atau kebiasaan adat setempat. Nah, kalau yang baik adalah misalnya malakbi, misalnya malakbi di unsur luar, ya kita melakukan etika malakbi, apa saja itu, menghormati yang lebih tua, kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar kepada yang lebih tua, kemudian tidak berbuat buruk, tidak berbuat susila di lingkungan kita di mana kita hidup, saling menghormati dan menjaga adat dan kebiasaan custom yang ada di wilayah setempat. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang
dalam menjaga etika. Nah, itu adalah etika, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kemudian, nah seperti apa integritas dan aspek etika teks itu? Nah, ini integritas atau aspek etika teks kemudian dapat diartikan sebagai proses penyatu paduan atau proses menyatu padukan secara budaya dan sosial kelompok-kelompok sosial yang berbeda kepada satu unit yang mempunyai identitas yang umum dalam lingkup prinsip moral dan dalam penggunaan ilmu teknologi dan seni. Nah, aspek etika itu sendiri ini kemudian dapat diartikan sebagai memasukkan etika yang tadi sebagai budaya sosial kelompok-kelompok sosial yang berbeda di masyarakat ini ke dalam prinsip-prinsip atau ke dalam penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Jadi dalam secara sederhana dalam kita memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau ipteks ini kita harus membawanya ke etika. Jadi kita memasukkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau ipteks ini ke dalam ruang-ruang etika tadi. Ruang-ruang etika yang tadi di mana kita menjunjung adat kebiasaan custom yang baik dan benar. Dengan memperhatikan apa-apa saja yang baik dan benar dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Nah, makanya ini saya bilang aspek etika ipteks itu sangat terkait dengan lingkungan sekitar, dengan aspek etika lingkungan. Karena penggunaan ilmu teknologi dan seni ini biasanya berdampak buruk terhadap lingkungan. Nah, sehingga dalam menjunjung aspek etika ipteks ini, ya kita harus memperhatikan aspek etika lingkungan juga. Nah, karena kita memasukkan prinsip-prinsip moral ke dalam penggunaan ilmu teknologi dan seni. Seperti itu. Nah, ini ada diagram aspek etika ipteks. Nah, ini misalnya ada implikasi kemajuan. Nah, ini adalah masalah dan tanggung jawab bersama. Baik itu teknologiwan, seniman, insinyur. Nah, ini engineer ya, yang saya jelaskan minggu lalu. Kemudian ini ambang batas hasil kerja. Ini harus ada batasnya ya. Tidak boleh tidak dibatasi. Kemudian adanya kesadaran dan keterbatasan kemampuan. Nah, karena adanya ini keterbatasan dan kesadaran dan kekalahan manusia dibandingkan teknologi, maka perlu adanya sistem pengawasan. Jadi harus diawasi. Kita tidak menggunakan teknologi dan lingkungan, menggunakan teks itu ya semena-mena, seenaknya kita, tidak boleh. Karena adanya keterbatasan kita dan kemampuan kita. Harus adanya pengawasan. Dan pengawasan itu apa? Nah, ini ada internal dan eksternal. Nah, sehingga perlu adanya seperangkat norma dan adanya peran dari lembaga pemerintah. Nah, inilah kemudian diperlukan adanya aspek etika karena adanya sistem pengawasan di mana manusia merupakan makhluk yang terbatas. Adanya kekalahan manusia menggunakan teknologi. Nah, kadang kita tidak sadar ternyata seperti yang saya jelaskan di dampak negatif teknologi, kita dikendalikan oleh teknologi, bukan kita yang mengendalikan teknologi. Nah, sehingga perlu pengontrolan. Kontrolnya adalah aspek etika. Dalam hal ini adalah aspek etika ipteks. Nah, inilah kegunaannya aspek etika ipteks. Nah, manusia sebagai manipulator. Nah, kita yang memanipulasi seluruh sumber daya alam yang ada dalam semesta. Nah, karena kan asal ipteksnya dari situ, dari pengelolaan sumber daya alam. Kita pula menjadi artikulator yang mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan. Nah, namun akan tetapi ya ini harus dilandasi oleh adanya etika ipteks, karena jika tidak ya kita akan berbuat semena-mena. Nah, maka pahamnya akan masuk ke paham antropocentrisme seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Ya, manusia adalah sentralnya, pusatnya, yang lainnya ini hanya pendukung, dia tidak penting. Dan itu adalah paham yang benar-benar salah. Sehingga diperlukan adanya etika ipteks.
Nah, mengapa itu penting? Kita akan jelaskan. Nah, dengan etika iptex, pengaruh-pengaruh negatif dari iptex ini dapat dibatasi, termasuk pengaruh negatifnya ke lingkungan. Nah, ini ada beberapa usaha dalam meredam pengaruh negatif teks, ada rehumanisasi, ada kemampuan memilih, ada perkembangan kemajuan, dan ada revitalisasi. Kita mulai dari rehumanisasi itu, mengembalikan martabat manusia dalam perkembangan teks modern yang sangat cepat dengan berbagai cara. Nah, perkembangan kecepatan itu sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan adaptasi populasi yang bersangkutan. Nah, kadang kita belum cocok dengan perkembangan teknologi ini, kita sudah menelan mentah-mentah, padahal kan sebenarnya kemungkinan besar belum bisa menghandle suatu teknologi. Nah, ini sudah dimasukkan. Ini yang bahaya. Kemudian teknologi ini bisa menguasai manusia, mengontrol manusia. Nah, perkembangan nilai-nilai agama, etika hukum, kebijakan, ini dapat lebih lambat dari perkembangan iptex. Nah, padahal kan sebenarnya ini diperlukan menanamkan etika, menanamkan agama dalam diri. Nah, itu lebih utama dulu. Nah, ini lebih sebagai pondasi yang kokoh, kemudian memanfaatkan untuk mengembangkan teks. Nah, mungkin kalian selalu lihat berita bagaimana seorang anak-anak yang kemudian menjadi, tanda petiknya, menjadi tidak normal atau gila. Karena apa? Karena kesalahan dalam penggunaan gadget atau gawai. Ya, itu adalah teknologi. Nah, mengapa demikian? Karena ya namanya anak-anak ya, ini sebenarnya belum siap dengan perkembangan teknologi. Nah, ini sudah dicekoki dengan gadget, dengan gawai yang seharusnya belum, tidak diperuntukkan untuk anak-anak. Nah, ini yang bahaya. Nah, kemudian sisi-sisi negatif dari iptex, pengetahuan teknologi, kemudian akan masuk. Nah, akhirnya menghasilkan generasi yang ya tidak beretika, tidak bermartabat, dan tidak bermoral. Karena tidak dapat mengontrol pengetahuan dan teknologi yang digunakannya. Nah, makanya perlu rehumanisasi. Nah, itu perbaikan dasar moral, etika sebelum memasukkan perkembangan iptex di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua ada kemampuan memilih. Nah, ini kita tidak ilmu pengetahuan teknologi itu secara alami itu masuk dengan sendirinya. Nah, siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah kita. Kita yang menentukan. Dengan cara kita harus memiliki kemampuan dalam memilih mana yang baik buat kita, mana yang buruk buat kita. Nah, dengan makin banyak kebolehjadian yang diakibatkan oleh teks, maka timbul kesukaran dalam memilih. Nah, kita meskipun pilihan relatif lebih kecil daripada kebolehjadian, terkikisnya nilai-nilai menyebabkan nurunnya perbedaan antara yang mungkin terjadi dengan yang terjadi. Maka yang benar dan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana ini sudah sulit untuk dibedakan. Nah, maka dari itu, ya, aspek etis ini sangat diperlukan dalam mencegah ini juga. Ya, dengan adanya moral, adanya etika. Nah, bagaimanapun teknologi yang masuk, seperti apapun teknologi masuk, itu bisa kita binding, bisa kita tahan dengan kemampuan kita dalam memilih. Pilihlah yang benar buat kita, dan yang salah itu ya jangan diikuti. Karena pengaruh teknologi itu ya tidak dapat memilih. Yang bisa memilih adalah kita. Kalau kita telan mentah-mentah ya pasti dampaknya akan mengarah ke dampak negatif. Jadi kita harus memiliki kemampuan, kita harus mempunyai kemampuan untuk memilih. Kemudian ada perkembangan kemajuan. Nah, anomali yang timbul oleh perkembangan iptex sekarang akan mengakibatkan banyak ahli yang akan mempertanyakan apakah tepat cara yang dipakai menuju kesejahteraan yang kualitatif dan kemampuan material manusia. Hampir seluruh dunia meniru model kemajuan negara barat, seolah-olah itulah jalan yang terjamin baik. Padahal mau barat mau timur itu hanya istilah. Yang tepatnya adalah nilai-nilai yang berasal dari barat timur. Nah, ini kan ada perkembangan kemajuan ini terkait dengan kemampuan kita memilih. Nah, kemajuan teknologi kan kita tidak bisa binding. Kita tidak bisa menahan. Ya, kemajuan teknologi tetap berlangsung. Nah, yang jadi masalah adalah dapatkah kita mengontrol hal tersebut
kemampuan dalam memilih untuk arah perkembangan kemajuan. Nah, ini sangat diperlukan. Nah, jangan mengatakan bahwa yang dari barat ya sudah pasti benar, yang dari timur sudah pasti benar, belum tentu. Nah, makanya hal itu ya kita harus sadar dalam memperbaiki pondasi etika, pondasi aspek etika teks ini, kemudian ya pilihlah yang benar. Nah, kalau misalnya ada yang di barat yang benar ya kenapa tidak, tapi kalau yang salah kan jangan diambil. Nah, ya, begitu yang dari timur, seperti itulah. Nah, jadi barat yang timur itu hanya adalah istilah. Nah, yang jadi masalah adalah kita. Dapatkah kita mengadopsi yang benar dan tidak mengambil yang salah? Nah, itu yang jadi masalah. Kemudian yang terakhir adalah fertilisasi. Ya, perlunya upaya positif untuk mencegah distorsi biokultural yang berkelanjutan. Pembangunan akan menuju ke suatu kebudayaan baru di masa depan sehingga diperlukan persiapan-persiapan yang dulu. Ya, persiapan-persiapan yang dulu itulah tadi. Kita harus siap tanamkan pondasi moral, pondasi etika, pondasi agama yang benar. Makanya kenapa anak-anak sejak dari kecil itu ditanamkan bagaimana beretika dengan baik, memiliki moral yang baik, memiliki agama yang baik. Nah, untuk apa? Untuk membinding semua ini, untuk menahan semua aspek-aspek negatif. Aspek negatif dan lain ini apakah aspek negatif yang berasal dari culture atau budaya, begitu pula aspek negatif dari teknologi. Nah, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, kenapa kemudian negara-negara maju seperti Jepang dapat maju dengan baik, ya karena mereka dari kecil itu dapat mengontrol teknologi dengan baik. Dari kecil mereka itu sudah ditanamkan seperti apa dalam menghadapi kemajuan pengetahuan teknologi dan seni, memperbaiki etika mereka, kemudian bagaimana bergaul, bersosialisasi dengan baik dan benar, memperhatikan lingkungan dalam perkembangan, dalam memanfaatkan teknologi dan teknologi, pengetahuan teknologi dan seni, sehingga ya masyarakat mereka semakin maju dan berkembang. Nah, harusnya kan Indonesia yang notabene, mohon maaf ya, kita sebagian besar atau hampir seluruhnya adalah masyarakat yang berbudaya, masyarakat ipteks, dan masyarakat yang beragama. Harusnya kita yang seperti itu, tapi pada kenyataannya kan tidak. Nah, karena cara pengolahan kita, cara sistem pendidikan yang dari sejak dini tidak ditanamkan bagaimana memanfaatkan etika ipteks dan etika lingkungan dengan baik, sehingga serangan-serangan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang tidak sesuai dengan moral dan etika setempat kita akhirnya akan semakin masif, semakin berkembang, bukannya ke arah negatif yang seperti yang kita inginkan, malah kebanyakan ke arah positif negatifnya, ke arah positif yang kita inginkan justru malah ke arah negatifnya. Seperti itu. Dan yang terakhir, kearifan lokal sebagai salah satu cara meredam pengaruh negatif teks. Nah, maka kearifan lokal seperti Sulawesi Barat ini, Malakbi, itu luar biasa sekali. Malakbi, orang-orang yang Malakbi adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang menjunjung etika, kemudian orang-orang yang menghormati satu sama lain, mengerti satu sama lain, sehingga kearifan lokal ini dapat menjadi binding terhadap dampak-dampak negatif dari teks. Nah, ini adalah pantun, silahkan dibaca. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan dan saya bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, silahkan bertanya di grup. Dan saya ingatkan lagi, silahkan dipelajari kembali dari awal sampai terakhir. Jangan sistem SKS lagi, sistem kebut semalam. Besoknya ujian, malamnya baru belajar semua, itu tidak akan bisa, itu nonsen. Jadi mulai dari sekarang dipelajari kembali, diulas kembali dari pertemuan pertama kita minggu ke-9 sampai pertemuan terakhir hari ini, sehingga akan memudahkan kalian nanti ketika ujian berlangsung. Nah, ingat-ingat tugas-tugasnya itu, ingat-ingat kembali.
Biasanya saya masukkan soal-soal ujian itu saya ambil dari tugas-tugas yang telah saya berikan. Oke, semangat, selamat belajar. Semoga sukses dan nilai akhirnya bisa memuaskan. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.